Jadi, menurut cerita nih, pohon kembar ini adalah kawan online. Ada geluduk. Tambah serem aja ini. Ini bulu kuduk gua udah segede-gede segini nih. Tadinya segini. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya, buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gue selalu ucapin terima kasih banyak. Dan buat kawan online nih yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa dong di subscribe, karena dengan subscribe kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi dan berkembang lagi ke depannya kawan online. Dan gue tuh jadi semangat buat bikin video terus. Nah caranya kan gampang banget tuh. Kan ada tulisan subscribe tuh di bawah situ warna merah. Kalian padamin, diklik. Terus juga klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Gue hitung ya 1-3. 1, 2, 3. Subscribe. Udah. Oke, terima kasih kawan online. Ya, kawan online, kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya kalian ketemu lagi bersama gua Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zamtaror, Azam Cerita Horor. Dimana di episode Zamtaror kali ini gua akan membahas sebuah kisah horor yang udah menjadi sebuah urban legend yang terkenal banget. Dan sebenarnya ini udah lama di request sama salah satu subscriber gua, sekaligus temen lama atau sahabat lama gua, yaitu Mardiani atau biasa dipanggil dengan Dian Kona. Aloha Dian Kona, yaitu tentang misteri pemakaman Jeruk Purut. Pemakaman Jeruk Purut adalah salah satu tempat pemakaman umum yang bisa dibilang cukup luas yang berada di daerah Jakarta. Pemakaman umum ini terletak di Jalan Madrasah nomor 14, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemakaman Jeruk Purut ini mempunyai luas sekitar 9,12 hektar dan pada tahun 2000-an pemerintah setempat yaitu Pemkot DKI Jakarta memperluas tanah wakaf yang berada di pemakaman ini. Tempat pemakaman umum atau TPU Jeruk Purut ini termasuk salah satu tempat pemakaman umum yang diurus dengan sangat baik kawan online. Namun begitu, banyak sekali kisah-kisah misteri dan juga horor yang konon berada di tempat pemakaman ini. Nah, kisah-kisah misteri dan horor apa aja yang berada di tempat pemakaman ini, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Yang pertama, adanya sebuah sumur tua yang berusia lebih dari 70 tahunan yang katanya berada di salah satu spot di pemakaman umum Jeruk Purut ini kawan online. Nah menurut cerita, sumur tua ini konon adalah tempat di mana sering banyaknya tuh dilihat sebuah penampakan-penampakan sosok-sosok tak kasat mata. Aduh, gue kalau udah cerita hantu baru mulai aja gue udah merinding kawan online. Lalu, yang kedua, ada sebuah makam keramat yang konon berusia lebih dari 1 abad yang berada di salah satu spot yang berada di tempat pemakaman umum ini kawan online. Dan lagi-lagi, makam keramat ini diyakini menurut orang-orang yang pernah beruji nyali di sana salah satu tempat favorit bagi makhluk-makhluk tak kasat mata menampakkan wujud mereka. Gue merinding. Ini belum ada seperempat gue cerita kawan online. Nah kawan online, yang ketiga adanya pohon kembar yang terletak juga di salah satu spot yang berada di sana kawan online. Kenapa dari tadi gue bilang di salah satu spot? Karena jujur gue belum pernah masuk ke dalamnya. Tapi kalau lewat depan pemakaman ini gue sering. Karena memang temen gue yang request cerita ini nih yang bikin gue ketakutan sekarang. Karena gue sekarang bikinnya malam nih. FYI gue bikin video misteri ini selalu malam. Dia tuh emang rumahnya di situ dan dia emang sengaja kayaknya dia tahu kalau gue takut nih kawan online. Dian Kona, awas lu ya. Jadi menurut cerita nih, pohon kembar ini adalah
Kawan online, ada geluduk. Tambah serem aja ini. Lanjut. Jadi ini pohon kembar ini diyakini sebagai dimensi dari pintu gerbang gaib kawan online yang berada di sana. Tentu aja, ini bulu kuduk gue udah segede-gede segini nih. Tadinya segini. Nah, sosok-sosok penampakan atau hantu-hantu tak kasat mata yang berada di sana itu berbagai macam kawan online. Mulai dari Tante Kunti, ada Mr. Poci. Tapi nih ada sosok yang paling fenomenal yang menjadi urban legend paling terkenal kawan online, yaitu sosok hantu pastur kepala buntung kawan online. Jadi, menurut ceritanya, pada tahun 1986, seorang penjaga makam di TPU Juruk Purut atau bisa dibilang juru kunci di sana melihat sosok hantu yang bergentayangan kawan online. Nah, menurut pengakuannya dia nih, sosok hantu tersebut digambarkan dengan wujud seperti laki-laki memakai jubah hitam panjang layaknya seperti baju pastur gitu kawan online, dengan kepala yang buntung sambil menenteng kepalanya sendiri. Terus diikuti dengan seekor anjing besar di belakangnya dan anjingnya itu berwarna hitam kawan online. Dan menurut ceritanya nih dari masyarakat sekitar, katanya hantu pastur ini adalah merupakan hantu yang tersesat karena dia itu memunculkan dirinya karena sedang berkeliling di area pemakaman sambil mencari pemakamannya dia. Jadi makamnya dia, dan sebenarnya makamnya dia itu tidak berada di tempat pemakaman umum Juruk Purut, melainkan ada di TPU Tanah Kusir. Jadi hantu ini tuh kayak tersesat gitu kawan online. Gue juga bingung kenapa nih hantu bisa tersesat. Makanya tuh kalian kawan online kalau main jangan suka jauh-jauh. Jadinya kesesat deh, kesasar kayak si hantu pastur, nggak bisa pulang. Pakai Google Maps biar nggak kesasar. Aduh, merinding gua. Dan menurut cerita yang gua riset nih kawan online, katanya kenapa sosok hantu kepala buntung ini kepalanya buntung. Jadi semasa hidupnya pastur ini bertaruh demi dirinya dan juga agamanya, yang akhirnya dia menjadi korban pemenggalan di masa peperangan zaman dahulu kala. Jadinya dia tuh mati dalam penasaran dan juga dia tuh kayak ya pokoknya bergentayangan gitu kawan online. Nah, katanya nih sosok hantu ini akan memunculkan dirinya atau menampakkan dirinya setiap malam Selasa dan juga malam Jumat kawan online. Kalian tertarik gak tuh mau ketemu sama hantu pastur ini? Ada juga kisah tentang 3 orang pemuda yang pada saat itu mereka baru pulang dari sebuah acara party, yang mana mobil mereka nih pada malam hari itu mereka tuh nggak sengaja melewati TPU pemakaman Juruk Purut kawan online. Nah, salah satu dari 3 orang pemuda ini itu tuh berbicara kasar dan juga kayak seolah-olah menyepelekan tentang adanya sosok hantu pastur kepala buntung ini kawan online. Tiba-tiba abis pemuda yang salah satunya ini berbicara kasar dan kayak seolah-olah tuh menantang gitu, sosok hantu kepala buntung ini langsung menampakkan dirinya dan seketika ketiga orang pemuda tersebut langsung terkejut. Dan mobil yang dikendarai mereka tiba-tiba pada saat itu tuh mogok, tidak bisa di starter kawan online. Yang mana 3 pemuda ini langsung panik dan terus menstarter mobilnya. Ketika berhasil di starter dan kembali jalan dan akhirnya ngebut nih mobil mereka, ketiga pemuda tersebut mendapatkan hal buruk. Jadi kayak ngalamin hal buruk gitu kawan online. Nah, sampai sekarang nih akhirnya dipercaya kalau ingin melihat sosok dari hantu penampakan pastur kepala buntung ini di pemakaman Juruk Purut itu jumlahnya harus ganjil, entah itu 1, 3, 5, 7 atau seterusnya gitu kawan online. Jadi harus ganjil.
Pengakuan tentang sosok hantu pastur kepala buntung di pemakaman Juruk Purut ini juga diutarakan oleh seorang penjaga makam dan juga juru kunci yang bernama Babe Oo, kawan online. Babe Oo ini sudah bekerja menjaga makam di TPU Juruk Purut ini dari tahun 1990. Jadi udah sekitar 30 tahunan beliau menjaga makam di sana, kawan online. Nah, sebelumnya profesi dari Babe Oo ini adalah seorang caddy golf di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Yang mana pada saat itu dia harus menggantikan daripada ayahnya yang sebelumnya juga merupakan penjaga makam atau juru kunci TPU pemakaman Juruk Purut, kawan online. Sebagai anak tertua, jadi dia tuh kayak harus menggantikan profesi ayahnya. Jadi itu kayak profesi turun-temurun. Nah, Babe Oo ini pada saat diwawancara oleh salah satu TV swasta, dia tuh juga mengutarakan bahwa dia tuh di 7 tahun dia menjaga makam TPU Juruk Purut ini, dia ditampakin sosok hantu dari pastur kepala buntung ini, kawan online. Yang mana menurut gambarannya dia adalah sosok laki-laki dengan menggunakan jubah hitam dengan dalaman putih dan memakai dasi, diikuti oleh anjing herder besar berwarna hitam dan lidahnya tuh menjulur sekitar 1 meter gitu, kawan online, dan mata anjingnya itu merah. Nah, dia tuh dipesan sama ayahnya sebelumnya kalau misalnya melihat sosok hantu ini harus kayak hormat gitu, kayak mengangguk gitu. Nah, ketika Babe Oo ini mengangguk, sosok hantu ini tuh seketika menghilang, kawan online. Serem banget sih kalau menurut gua kalau ditampilin kayak gitu pingsan gua, udah nggak tahu kemana. Mungkin bangun-bangun gua udah di rumah, kawan online, di rumah temen gua tuh, Mardiani. Babe Oo juga bilang pada saat sesi wawancara dengan salah satu TV swasta tersebut, dia tuh bilang begini, kawan online, pada saat di tahun 1997 itu abis dia ditampakin hantu pastur kepala buntung ini, sampai sekarang nih katanya hantu pastur kepala buntung ini tuh tidak menampakkan dirinya lagi, kawan online. Jadi kayak hilang misterius entah kemana. Nah, menurut Babe Oo ada ciri-ciri kalau misalnya sosok hantu pastur ini tuh yang asli sama yang palsu. Jadi tuh kayak misalnya nih kalian beruji nyali ke TPU Juruk Purut, tiba-tiba kalian melihat sosok hantu kepala buntung ini, hantu pastur ini. Nah, kalau misalnya asli, gonggongan dari anjing yang dibawa sang pastur ini tuh 1 kali bunyinya, kawan online. Tapi kalau hantu yang palsu alias hantu-hantu bergentayangan yang menyerupai hantu sosok pastur ini tuh, sosok anjingnya itu tuh gonggongnya berkali-kali, kawan online. Aduh, gue merinding banget sumpah. Ada juga nih cerita yang beredar di kalangan masyarakat, yang mana kalau misalnya kalian ingin melihat sosok hantu pastur kepala buntung di TPU pemakaman Juruk Purut ini, selain dari berjumlah ganjil, kalian harus mengelilingi area pemakaman Juruk Purut ini sebanyak 7 kali, kawan online. Tuh, siapa tahu kalian, kawan online, ada yang tertarik gak buat uji nyali? Datang aja dengan jumlah yang ganjil, terus berkeliling sebanyak 7 kali di malam hari. Ya, kalau misalnya mau ekstrim lagi malam Jumat, kalau nggak malam Selasa. Nah, kalau misalnya gua disuruh uji nyali, kawan online, ke pemakaman Juruk Purut, ya gue berani-berani aja buat pembuktian. Tapi asalkan nih gua datangnya ber-99 orang. Jadi 99 itu kan ganjil, kawan online. Saking fenomenalnya tentang sosok hantu pastur kepala buntung yang berada di TPU Juruk Purut ini, akhirnya di tahun 2006 diangkat menjadi sebuah karya film horor, kawan online, dengan judul Hantu Juruk Purut, yang mana dengan arahan sutradara Koya Pagayo dan dibintangi oleh sederet aktris dan juga aktor ternama Indonesia seperti Sheila Marcia dan juga Samuel Zilquin, dan dirilis pada tanggal 29 November 2006. Bahkan di TPU pemakaman Juruk Purut ini banyak sekali orang-orang terkemuka atau tokoh yang dimakamkan di sana, kawan online, seperti almarhum Chrisye, penyanyi, Bob Sadino, pengusaha, Aji Mas Said, aktor, dan juga Pak Raden, salah satu pencetus dari karakter film Si Unyil, kawan online, yang dimakamkan di sana. Oke
Oke deh kawan online, itulah tadi cerita-cerita horor tentang TPU Pemakaman Juruk Purut. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dan kekurangan informasi dalam video ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi dan berkembang lagi ke depannya. Dan buat kawan online yang mau follow Instagram gua dan mensupport Instagram gua, boleh banget di @azamgani. Sampai jumpa di video Zam Taror berikutnya. Dadah.